Baik, kita akan mulai untuk pengerjaan soal yang pertama, yaitu carilah titik pada elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah persamaan ini ke bentuk parameter elips. Seperti kita ketahui, parameter elips itu adalah x kuadrat a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita ubah persamaan ini ke bentuk seperti ini. Jadinya x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16. Kita bagi 16. Jadi x per 16, x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita dapatkan persamaan parameternya adalah ini. Seperti kita ketahui juga, terdapat identitas trigonometri yang seperti ini. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Bisa kita lihat bentuknya sama kan? Antara parameter elips dengan ini sama-sama hasilnya 1. Dengan begitu, kita aplikasikan persamaan parameter ini menggunakan identitas trigonometri. Jadi, x kuadrat per 16 sama dengan cos kuadrat T. Jadi, x per 4 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Nah, kita dapatkan x per 4 adalah cos T. Sehingga x sama dengan, kita pindah ruas 4 cos T. Kita dapatkan x adalah 4 cos T di sini. Selanjutnya untuk yang y kuadrat per 4 sama dengan sin kuadrat T. Y per 4 diakar 2 jadi 2. Y per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T, maka kita dapatkan Y per 2 sama dengan sin T. Sehingga kalau dipindah ruas, Y adalah 2 sin T. Kita dapatkan X sama dengan 4 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Nah, selanjutnya kita akan cari yaitu kelengkungan. Kita akan cari kelengkungan. Nah, rumus dari kelengkungan sendiri adalah K sama dengan X aksen Y aksen aksen turunan X turunan pertama, Y turunan kedua, dikurang X turunan kedua, Y turunan pertama, kita mutlakkan per X turunan pertama dikuadratkan, ditambah Y turunan pertama dikuadratkan, kita pangkatkan 3 per 2. Seperti ini. Nah, kita cari dulu untuk X turunan pertama, turunan kedua, dan Y turunan pertama, turunan kedua. X turunan pertama, kita dapatkan X sama dengan 4 cos T. Berarti kalau turunan pertamanya adalah min 4 sin T. Kemudian turunan keduanya adalah min 4 cos T. Nah, untuk yang Y sama dengan 2 sin T, kita dapatkan turunan pertamanya adalah 2 cos T. Dan turunan keduanya yaitu min 2 sin T. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan kelengkungan. Kita lanjutkan. K sama dengan, kita masukkan min 4 sin T dikali turunan keduanya ini kita ambil min 2 sin T dikurang min 4 cos T dikali 2 cos T. Nah, kita mutlakkan per, kita masukkan turunan pertamanya X min 4 sin T, kita kuadratkan, ditambah turunan pertamanya Y, 2 cos T, kita kuadratkan, kita pangkat 3 per 2. Selanjutnya kita dapatkan hasil min 4 kali min 2, 8. 8 sin kuadrat T, sinnya ada 2, dikurang min 4 kali 2, min 4 kali 2, min 8. Minus ketemu minus adalah plus. Jadi kita langsung saja 8 cos kuadrat T. Kita mutlakkan per. Tadi kita dapatkan min 4 sin T dikuadratkan adalah 16 sin kuadrat T ditambah 2 dikuadratkan berarti 4 cos kuadrat T. Pangkat 3 per 2. Masing-masing dikuadratkan jadi seperti ini. Nah, lanjut.
Lap- eh, 8 sin kuadrat T dan plus 8 cos kuadrat T bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. 8 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T per, kita bisa gunakan sifat trigonometri yaitu yang bisa dipisah-pisah penjumlahannya. Kita bisa keluarkan 16 ini, kita pisahkan jadi 12 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T. Kita ambil 4 karena untuk menyamakan 4 cos kuadrat T ini supaya bisa dioperasikan nanti. Pangkat 3/2. K. Nah, kita langsung langsung saja aplikasikan identitas trigonometri tadi. Sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Tadi kan kita dapatkan 1 kan hasilnya. Nah, langsung saja berarti 8 dikali 1 dimutlakkan. Ini bisa kita apa, bentuk distributif menjadi seperti ini. 12 sin kuadrat T ditambah 4 dikali sin kuadrat T plus cos kuadrat T pangkat 3/2. Nah, langsung saja sama dengan 8 per 12 sin kuadrat T ditambah 4 dikali 1 pangkat 3/2. Hasilnya adalah 8 per 12 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3/2. Kita sudah mendapatkan pelengkungannya adalah ini. Adalah 8 per 12 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3/2. Nah, selanjutnya kita akan cari kelengkungan terbesar dan terkecil. Kita di sini saja ya. Nah, kita akan cari kelengkungan terbesar dan terkecil. Dengan cara apa? Dengan cara mengecek dua nilai, yaitu apabila sin kuadrat T sama dengan 0 dan sin kuadrat T sama dengan 1. Kita cek dua nilai ini. Nah, kita pertama akan cek apabila sin kuadrat T-nya sama dengan 0. Nah, sin kuadrat T sama dengan 0. Kita masukkan 8, kita masukkan sin kuadrat T sama dengan 0 ini ke persamaan kelengkungan yang tadi. 8 per 12 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3/2 sama dengan 8 per 12 dikali 0 plus 4 pangkat 3/2. Kita dapatkan 8 per 0 tambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8 per 4 pangkat 3/2. Nah, 4 pangkat 3/2 ini kita bisa pecah lagi kan. Jadi 8 per 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Kita coret pangkatnya, jadinya kita dapatkan 8 per 8 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan hasil 1 untuk yang kelengkungan sin kuadrat T sama dengan 0. Nah, T-nya, T-nya ini apa aja nih? T yang bisa menyebabkan hasil sin kuadrat T ini sama dengan 0. Ada dua, yaitu ada T sama dengan 0 dan T sama dengan Pi. Kita cek satu-satu. Mulai dari yang sini, dari yang T sama dengan 0, kita masukkan T ini ke X dan Y yang tadi kita sudah cari. Kita dapatkan tadi kan pertama X sama dengan 4 cos T kan. Nah, berarti X sama dengan 4 cos 0. Cos 0 itu adalah 1, berarti 4 dikali 1, X-nya kita dapatkan 4 nih. Nah, sekarang untuk Y-nya. Y sama dengan 2 sin T. Kita masukkan Y sama dengan 2 sin 0. Sin 0 itu adalah 0, berarti Y sama dengan 2 dikali 0. Kita mendapatkan Y-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang T sama dengan 0. Selanjutnya kita akan cari yang T sama dengan Pi. Kita masukkan. Tadi kita dapatkan Y sama dengan 4 cos T.
Kita masukkan jadi 4 cos pi. Jadinya 4 dikali min 1. Nah, hasilnya adalah min 4. X-nya. Nah, untuk Y-nya, yang 2 sin T, kita masukkan 2 sin pi. Sin pi adalah 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, kita dapatkan Y-nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan titik-titiknya di sini adalah 4,0 dan min 4,0. Selanjutnya, kita akan cari apabila sin kuadrat T sama dengan 1. Kita lanjut ke kondisi kedua. Sin kuadrat T sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan kelengkungan seperti yang kita lakukan tadi pada sin kuadrat T sama dengan 0. K sama dengan 8/12 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3/2 sama dengan 8/12 dikali 1 tambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8/12 tambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8/16 pangkat 3/2. Nah, ini 16 bisa dijadikan 4/2 kan? Seperti ini. Kita bisa coret pangkatnya dengan yang pangkat 3/2. Akan kita dapatkan 8/4 pangkat 3. Sama dengan 8/64. Kita sederhanakan jadi 1/8. Kita dapatkan kelengkungannya adalah 1/8 di sin kuadrat T sama dengan 1. Kita lanjut. T ini, T apa sajakah yang menyebabkan sin kuadrat T sama dengan 1? Kita dapatkan T-nya adalah pi per 2 dan 3 pi per 2. Nah, ini di kondisi apa saja? T sama dengan pi per 2 apabila dia sin T sama dengan 1. Dan 3 pi per 2 apabila sin T sama dengan min 1. Kenapa kita ambil 1 dan min 1? Karena akar 1 itu kan bisa plus minus ya. Bisa min 1 dan 1 begitu. Nah, kita lanjut untuk pencarian apabila T-nya adalah pi per 2. Nah, kita masukkan lagi ke dalam X yang tadi. X sama dengan 4 cos T. X sama dengan 4 cos pi per 2. Nah, cos pi per 2 ini nilainya adalah 0. Berarti kita kalikan dengan 0. 4 kali 0. X sama dengan 0. Selanjutnya, untuk yang Y. Y sama dengan 2 sin T. Y sama dengan 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 nilainya adalah 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali 1. Kita dapatkan Y-nya adalah 2. Nah, kita dapatkan di sini titiknya adalah 0,2. Selanjutnya, kita cari apabila T-nya adalah 3 pi per 2. Kita masukkan lagi ke dalam X dan Y seperti tadi. X-nya sama dengan 4 cos T. Kita masukkan 4 cos 3 pi per 2. Nah, nilainya 3 pi per 2 ini adalah nilai dari cos 3 pi per 2 adalah 0. Berarti 4 kali 0, X-nya kita dapatkan 0. Untuk yang Y-nya, 2 sin T, masukkan 2 sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu nilainya adalah min 1. Berarti kita masukkan 2 kali min 1, Y-nya adalah min 2. Kita dapatkan titik di sini adalah 0,2. Nah, kita sudah selesai. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa di kondisi sin kuadrat T sama dengan 0, maaf sebelumnya, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kelengkungan terbesar kita dapatkan pada sin kuadrat T sama dengan 0. Dengan kelengkungannya adalah 1. Nah, di titik mana saja? Di T sama dengan 0 dan T sama dengan pi. Di titik 4,0 dan min 4,0. Kelengkungan terkecil kita dapatkan pada kondisi sin kuadrat T sama dengan 1.
dengan K adalah 1/8. T-nya berada di pi/2 dan 3 pi/2 di titik 0,2 dan 0,-2. Sekian penjelasan untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katilia Diah Prameswari dari kelas IF 4610 dengan NIM 13012233320. Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban dari tugas CLO3 kalkulus lanjut. Berikut adalah penjelasannya. Kita akan mulai untuk pengerjaan soal yang kedua, yaitu misalkan suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran S sama dengan X, Y, di mana X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari -1 dinyatakan oleh TXY sama dengan 2X kuadrat plus Y kuadrat min Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Nah, langkah pertama yang kita cari yaitu adalah turunan parsialnya. Cari turunan parsial. Nah, kita tuliskan lagi persamaannya, TXY sama dengan 2X kuadrat plus Y kuadrat min Y. Nah, kita cari turunan pertama, turunan pertama dan turunan kedua masing-masing. TX, X, Y. Nah, kita turunkan untuk Y-nya saja berarti 4X. Y-nya tidak diturunkan karena sifatnya berarti konstan apabila yang diturunkan hanya X. Kemudian TXX, X, Y, kita turunkan lagi jadi 4. Nah, untuk selanjutnya yang TY, turunan terhadap Y, TYX, Y, berarti kita turunkan yang variabel Y-nya saja. Berarti 2Y min 1. Nah, turunan keduanya, turunan turunan Y terhadap Y, X, Y adalah 2Y. Ini turunannya adalah 2. Nah, kita dapatkan ini. Nah, kita cari satu lagi, yaitu turunan turunan Y terhadap X. TXY, X, Y. Nah, berarti turunan pertama X kita turunkan terhadap Y. Nah, karena di sini tidak ada variabel Y, berarti adalah 0. Selanjutnya yang kita cari adalah titik kritis. Cari titik kritis. Untuk mencari titik kritis, yang kita butuhkan adalah mengetahui titik stasionernya. Titik stasioner adalah keadaan di mana turunan parsial sama dengan 0. Nah, berarti seperti ini. Fx sama dengan turunan fx, x, y ditambah fy, x, y sama dengan 0. Nah, persamaan tadi itu sama dengan 0 turunannya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Tx, x, y sama dengan 4x. Tadi kan kita sudah dapatkan kan Tx, x, y adalah 4x. Nah, kita sama dengan 0. 0 sama dengan 4x. Berarti x-nya kita dapatkan di sini adalah 0. Kemudian untuk turunan terhadap y-nya, ty-nya, tyx, y sama dengan, kita dapatkan tadi turunan pertama y-nya adalah 2y min 1. 2y min 1. Nah, tyx, y-nya kita sama dengankan 0. Berarti 0 sama dengan 2y min 1. Kita dapatkan apabila dipindah ruas, y-nya adalah setengah. Nah, kita bisa berkesimpulan ini titiknya adalah 0, setengah. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah domain. Cari domain. Dengan rumus, domain XY adalah turunan X terhadap X dikali turunan Y terhadap Y dikurang
turunan Y terhadap X atau fxy dikuadratkan seperti ini. Nah, kita masukkan tadi hasilnya 4 dikali 2 dikurang fxy kuadrat. Fxy tadi kan 0, berarti 0 dikuadratkan tetap 0. 4 kali 2 dikurang 0 adalah 8. Nah, karena 8 lebih dari 0, bisa diambil kesimpulan domainnya adalah minimum lokal. Minimum lokal yang mana berarti arsiran terhadap lingkarannya berada di dalam lingkaran seperti ini. Nah, kita bawa ke sini. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa S tadi, S yang pertama di sini itu adalah lingkaran. Lempengannya dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Nah, seperti kita ketahui, terdapat identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Maka, X kuadrat sama dengan cos kuadrat T, yang mana berarti X sama dengan cos T. Dan Y kuadrat sama dengan sin kuadrat T, berarti Y sama dengan sin T. Nah, kita bawa ke sini lagi. TXY, tadi kan persamaan utamanya TXY adalah 2X kuadrat plus Y kuadrat minus Y. Kalau kita masukkan cos T dan sin T ke dalam persamaan ini, berarti jadinya 2 cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T minus sin T. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Persamaan tadi, 2 cos kuadrat T plus sin kuadrat T min sin T, kita turunkan. T aksen X, Y sama dengan turunannya turunan 2 cos kuadrat T berarti 2 kali minus 2 cos T sin T. Kenapa ada minus 2? Karena turunan cos kan adalah min sin gitu. Jadi kita dapatkan minus 2 ditambah 2 sin kuadrat T diturunkan jadi 2 sin T cos T. Nah, kemudian minus sin T-nya kita turunkan jadi minus cos T. Selanjutnya kita kalikan, berarti minus 4 cos T sin T ditambah 2 sin T cos T minus cos T. Ini walaupun terbalik bentuknya sama saja karena sistemnya perkalian ya. Berarti minus 4 ditambah 2 adalah minus 2 cos T sin T atau sin T cos T sama saja dikurang minus cos T. Kita bisa pecah menjadi bentuk distributif menjadi cos T dikali minus 2 sin T minus 1. Nah, ini sama dengan 0. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan cari T-nya atau cari titik parameternya. Cari T. Nah, kita dapatkan kesimpulan cos T sama dengan 0 dan minus 2 sin T minus 1 sama dengan 0. Nah, kita cari titik berdasarkan dua persamaan ini. Nah, untuk yang cos T sama dengan 0, kita dapatkan kita dapatkan begini. T apa yang menyebabkan cos T sama dengan 0 ada 2T, yaitu T sama dengan pi per 2 dan T sama dengan 3pi per 2. Selanjutnya adalah minus 2 sin T minus 1 sama dengan 0. T apakah yang menyebabkan minus 2 sin T min 1 adalah 0, yaitu T sama dengan 7
Pi per 6, 7 Pi per 6, dan T sama dengan 11 Pi per 6. Ada, jadi ada 4 ya patokannya yang bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Kita cari titiknya. Cari titik. Kalau kita menggunakan T sama dengan Pi per 2, maka kita masukkan ke dalam X dan Y-nya. Tadi kita dapatkan X-nya adalah cos T. Berarti X-nya adalah cos Pi per 2. Cos Pi per 2 nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk yang Y-nya sama dengan sin T, berarti Y-nya sama dengan sin Pi per 2. Nilai dari sin Pi per 2 adalah 1. Nah, selanjutnya untuk yang parameternya, T sama dengan 3 Pi per 2. X-nya tadi kan cos T. Nah, kita masukkan jadi X sama dengan cos 3 Pi per 2 itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang Y-nya, Y sama dengan sin T, Y sama dengan sin 3 Pi per 2. Nilai dari sin 3 Pi per 2 adalah minus 1. Kita dapatkan Y-nya sama dengan minus 1. Nah, untuk yang selanjutnya, kita cari apabila T-nya itu berada di 7 Pi 6. 7 pi per 6. Benar, berarti X sama dengan cos T. Kita masukkan menjadi cos 7 pi per 6. X sama dengan nilai 7 pi per 6 itu adalah minus 1, apa? Mohon maaf. Nilai dari cos 7 pi per 6 adalah minus setengah akar 3. Selanjutnya kita cari untuk yang Y-nya. Y-nya sama dengan sin T. Kita masukkan Y sama dengan sin 7 pi per 6. Nilai dari sin 7 pi per 6 adalah minus setengah. Selanjutnya, kita cari apabila T berada di 11 pi per 6. Berarti X-nya sama dengan cos T, kita masukkan X sama dengan cos 11 pi per 6. Nilai dari cos 11 pi per 6 adalah setengah akar 3. Untuk yang Y-nya, Y sama dengan sin T, Y sama dengan sin 11 pi per 6. Kita dapatkan Y-nya adalah minus setengah. Karena nilai dari sin 11 pi per 6 adalah setengah. Nah, berarti kita tinggal cari suhunya. Ini adalah tahap terakhir, cari suhu. Tadi persamaan utamanya kan adalah 2x kuadrat plus y kuadrat minus y. Nah, kita masukkan masing-masing nilai x dan y ini di kondisi masing-masing. Misalnya, jadi seperti begini. Apabila T-nya adalah pi per 2, itu kan berarti ada X-nya ada 0,1 dan 0,-1. Kita masukkan dulu yang 0,1, berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat minus 1. Berarti 2 ditambah 1 dikurang 1, hasilnya adalah, mohon maaf sebelumnya, terdapat kesalahan penghitungan. 2 dikali 0 kuadrat adalah 0. 1 kuadrat 1 minus 1. Berarti adalah 0 tambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita cari untuk yang titik berikutnya. Yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan minus 1. Berarti 0, minus 1 ya. Itu 2 kali 0 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat minus 1. Berarti 0 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari apabila titiknya adalah X. X-nya adalah minus setengah akar 3, Y-nya minus setengah. Berarti kita masukkan ke sini saja. 2 dikali setengah akar 3 dikuadratkan, ditambah
mohon maaf, ini minus ya. 2 dikali minus setengah akar 3 dikuadratkan, ditambah minus setengah akar 3 dikuadratkan. Oh, mohon maaf. Terdapat kesalahan dalam pengerjaan. Kita ulang. Kita masukkan X dan Y-nya, berarti 2 dikali minus setengah akar 3 kuadrat ditambah minus setengah kuadrat dikurang minus setengah. Berarti ini kan begini. Berarti kan hasilnya adalah ini dikuadratkan, ini dikali, berarti hasilnya adalah 6/4 ditambah minus setengah dikuadratkan adalah 1/4. 6/4 ditambah 1/4 ditambah setengah. Kita samakan penyebut, 6/4 tambah 1/4 ditambah 2/4, hasilnya adalah 9/4. Nah, selanjutnya, apabila T-nya adalah setengah akar 3, minus setengah. Kita masukkan 2 dikali setengah akar 3, kita kuadratkan, ditambah minus setengah kuadrat dikurang minus setengah. Nah, kita dapatkan ini kan karena cuma perbedaan nilai minus sama plus, berarti hasilnya sama saja ya, karena apa ya, bilangan minus plus dikuadratkan hasilnya akan tetap plus. Dan ini kebetulan bilangannya sama, jadi kita langsung masukkan saja jawaban yang tadi sama 6/4 ditambah, tadi sama kan, ditambah 1/4 ditambah setengah. Kita samakan penyebut, 6/4 tambah 1/4 ditambah 2/4, hasilnya adalah 9/4. Nah, dari sini kita sudah dapatkan suhu dari titik-titik ini. Nah, tadi kan kita dapatkan satu titik ya, di titik kritis. Nah, yang ini. Ini bisa kita gunakan juga sebagai suhu. Berarti T, kita tuliskan lagi di sini, berarti kita tulis di kertas baru saja. Nah, kita lanjut di sini. Kita tuliskan kembali T. Tadi kita dapatkan 0,1/2 ya. Kita dapatkan 0,1/2 itu adalah minus 1/4. Nah, kita sudah dapatkan semua suhu-suhunya di titik masing-masing. Ini, di sini, dan di sini. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa suhu terpanas adalah 9/4 dengan titiknya itu adalah plus minus setengah akar 3, minus setengah. Kenapa kita bilang plus minus? Karena antara minus yang titik X-nya minus setengah akar 3 dan X-nya setengah akar 3 itu sama ya hasilnya. Makanya kita buat plus minus gitu. Nah, kita dapatkan suhu terdinginnya adalah minus 1/4 di titik 0,1/2. Nah, ini adalah kesimpulan atau jawabannya. Mungkin sekian untuk penjelasan yang jawaban soal kedua. Sekian video penjelasan dari saya mengenai jawaban dari tugas CLO3 kalkulus lanjut. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan jawaban dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.